Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini, hari Kamis tanggal 18 Juni 2026. Kiranya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, kuat dalam iman, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk penyertaan, pimpinan dan pemeliharaanmu di sepanjang hari ini. Kami dapat lalui semuanya oleh karena pertolonganmu. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus agar kami mengerti dan mentaati setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Injil Matius pasal 27 ayat yang ke-32. Tertulis demikian. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika ada hal-hal yang harus kita kerjakan, harus kita lakukan dengan terpaksa, tanpa kita ingin lakukan, bagaimana reaksi kita? Apakah kita melakukannya dengan hati yang penuh amarah, atau melakukannya dengan hati yang tetap dapat terkendali dan bersukacita? Ini adalah tantangan yang berat. A.W. Tozer, seorang pendeta, penginjil dan juga penulis yang hidup di abad ke-20, pernah menyatakan, "The man with a cross no longer controls his destiny. He lost control when he picked up his cross. That cross immediately became to him an all-absorbing interest, an overwhelming interference." Orang yang memikul salib tidak lagi mengendalikan kehidupannya. Ia kehilangan kendali ketika ia memikul salibnya. Salib itu seketika menjadi minat yang menyerap seluruh perhatiannya. Sebuah campur tangan yang luar biasa. Tidak jarang kita tiba-tiba harus memikul sebuah beban yang tanpa kita sadari itu adalah salib yang Tuhan izinkan kita pikul. Kita perhatikan Matius 27 ayat 32 ini. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Simon dari Kirene ini bukanlah salah satu dari murid Tuhan Yesus. Ia hanyalah seorang yang datang ke Yerusalem, mungkin untuk merayakan Paskah. Dan mungkin juga punya rencana lain, beribadah atau berkumpul dengan keluarga, atau sekedar jalan-jalan di sana. Tapi langkahnya dihentikan oleh pasukan Romawi. Mereka menunjuknya dari antara kerumunan dan memaksanya untuk memikul salib Kristus. Simon tidak punya pilihan. Salib itu harus dia pikul. Dalam kehidupan ini, saudara, ada kalanya kita mengalami situasi seperti Simon dari Kirene ini. Ada beban-beban atau salib-salib yang dipaksakan ke atas bahu kita. Tapi bagaimana reaksi kita? Apakah kita mau memikulnya? Ataukah kita mengeluh, kita marah, putus asa? Tuhan, mengapa saya? Ada satu hal yang sangat menarik dari kisah tentang Simon dari Kirene ini. Dia memikul salib beriringan, bersampingan dengan pribadi Mesias, Tuhan Yesus Kristus. Simon merasakan penderitaan dari Kristus, walaupun tidak sepenuhnya. Dia merasakan beratnya beban yang harus ditanggung oleh Sang Mesias. Apa yang tadinya dimulai dengan keterpaksaan, justru menjadi sebuah perjumpaan yang mengubahkan kehidupan Simon. Tradisi dan catatan Alkitab
menunjukkan bahwa anak-anak Simon, yaitu Alexander dan Rufus, di kemudian hari menjadi tokoh yang penting dalam jemaat Kristen mula-mula. Salib yang dipaksakan itu membawa keselamatan bagi keluarga Simon. Ada kalanya Tuhan izinkan kita memikul beban salib yang kelihatannya seperti sebuah keterpaksaan, tapi sebenarnya membawa kita berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Dalam memikul salib, kita perlu mengubah sikap kita dari sebuah keterpaksaan menjadi sebuah kerelaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, adakah kita sedang memikul beban yang terasa berat dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dan dalam segala aspek hidup kita? Mari pikul itu dengan hati yang sukarela dan bersukacita di dalam Tuhan yang senantiasa ada berjalan bersama kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Firman-Mu yang menolong kami untuk mengerti bagaimana menyikapi situasi kehidupan dengan beban-beban yang ada. Kami mau pikul salib yang Tuhan berikan dengan hati yang sukacita, dengan penuh sukarela. Pimpin kami selalu Roh Kudus untuk melangkah dalam kebenaran, menjalani kehidupan dengan hati yang selalu bersyukur dan bersukacita di dalam Tuhan. Berkati kami di sepanjang malam ini dalam istirahat kami. Berikan kami tidur nyenyak dan bangunkan besok pagi dengan kekuatan yang baru. Lawatlah setiap kami yang sakit, yang dalam pergumulan. Nyatakanlah kuasa pertolongan-Mu, kesembuhan, pemulihan, mujizat-Mu yang ajaib bagi kami. Ampuni kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpin kami jadi sempurna seturut dengan gambaran-Mu. Berkati bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan. Dan curahkanlah Roh-Mu agar setiap orang percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu, dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beristirahat dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.